Halo sahabat Smart Hypnosis Center, bersama saya Reski Daniel. Saat ini saya ingin berbagi kepada Anda satu topik yang menarik, yaitu waking hypnosis. Pembelajaran kali ini kita akan fokuskan kepada dua materi sederhana. Materi pertama itu apa itu waking hypnosis, lalu materi nanti yang kedua adalah bagaimana caranya melakukan waking hypnosis. Berbicara tentang definisi, kita balik lagi kepada pemahaman tentang hipnosis yang benar. Hipnosis itu pada dasarnya adalah kondisi di mana kita didominasi oleh pikiran bawah sadar. Ya, bisa jadi pada saat kita sangat fokus, sangat rileks, sangat interesting terhadap sesuatu, itu sudah dikatakan kita dalam keadaan trance atau masuk dalam kondisi hipnosis. Nah, kondisi hipnosis ini bisa dikondisikan atau dibuat dengan dua cara. Cara pertama adalah dengan mata terpejam. Jadi kita pejamkan mata kita, lalu kita buat diri kita rileks, buat kita menjadi fokus, itu sudah trance. Istilah ini disebut dengan sleep trance, yaitu trance dengan keadaan mata tertutup. Lalu ada juga yang disebut dengan waking hypnosis atau waking trance, di mana kondisi trance itu terjadi ketika kita dalam kondisi mata terbuka. Nah, ketika dengan mata terbuka ini sebenarnya yang sering sekali disalahartikan oleh banyak orang adalah orang berpikir bagaimana skripnya, bagaimana sugestinya. Padahal tidak. Ketika kita berbicara tentang waking hypnosis, yang perlu kita lakukan pertama kali, nah kita akan berbicara tentang how-nya. Yang perlu kita pahami adalah bagaimana kita mengkondisikan orang tersebut agar masuk ke dalam keadaan trance terlebih dahulu. Nah, contoh saja ketika ada seorang wanita yang cantik lewat, lalu mata para pria memandangnya terpesona, terkagum-kagum, si para laki-laki ini sudah masuk dalam kondisi trance. Dan si wanita ini, paham atau tidak paham tentang hipnosis, dia sudah membuat waking hypnosis, yaitu seseorang terpengaruh, seseorang masuk dalam kondisi hipnosis tanpa menutup matanya. Dalam dunia penjualan, dalam dunia pendidikan, pengajaran, dalam aplikasi sehari-hari, kita harus paham bahwa hipnosis ini kita aplikasikan tidak pernah dalam keadaan mata tertutup, pasti matanya terbuka. Ya, nah, mungkin kita jualan, oke, tutup dulu mata Anda, lalu dengarkan kata-kata saya ingin berjualan kepada Anda. Tidak. Nah, lebih ke arah bagaimana mengkondisikan dengan mata terbuka. Waking hypnosis ini banyak didemonstrasikan itu dalam konteks permainan. Ya, contoh saja ketika kita belajar hipnosis ada yang disebut dengan tes suggestivity, ya, atau tes sugestivitas. Tes sugestivitas itu adalah satu cara untuk mengetes seberapa baik respon seseorang terhadap sugesti yang diberikan. Dalam konteks tertentu ini adalah konteks waking hypnosis. Ya, jadi kalau istilahnya dengan ada eye catalepsy, bagaimana kita meminta si klien coba pejamkan mata, bayangkan ada sebuah lem, lalu sebuah lem tersebut benar-benar rekat, lengket, dan ketika Anda coba buka matanya susah sekali. Sekarang dicoba dibuka, dia sudah masuk dalam kondisi hipnosis. Atau dengan cara fokus training misalnya tangan dibuat seperti ini, lalu minta si klien untuk fokus dan konsentrasi kepada tangannya, lalu semakin lama semakin fokus, semakin kaku, semakin sulit untuk dibengkokkan. Dan ketika si klien itu sulit membengkokkan, maka bisa kita katakan bahwa tes suggestivity-nya berhasil. Ya, artinya orang tersebut termasuk tingkat sugestivitas yang cepat. Dalam konteks yang lain bisa kita katakan bahwa waking hypnosis sudah berhasil. Kalau seandainya kita berbicara tentang waking hypnosis, how-nya bagaimana? Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah Anda melakukan raport yang baik. Tentu saja raport yang tidak baik memungkinkan si klien itu tidak akan fokus kepada Anda, tidak akan memberikan seluruh pikiran dan tenaga dan waktunya untuk bekerja sama dengan baik pada Anda. Jadi hal yang pertama adalah raport yang baik. Bagaimana cara membuat raport yang baik? Pertama, Anda harus
memberikan yang istilahnya, kalau dalam NLP ada matching mirroring. Anda buat persamaan, jadi Anda samakan kata-katanya. Misalnya dia menggunakan istilah tertentu, Anda ikutin istilahnya. Kemudian dari body language, Anda gunakan body language yang mirip dengan dia. Itu pada dasarnya matching mirroring, kita samakan. Termasuk nafasnya, kecepatan suara, intonasi suara, kita samakan. Lalu kemudian di matching mirroring ini ada juga dengan istilah YESET. YESET ini istilahnya adalah kita mengkondisikan si klien agar terbiasa melakukan apa yang kita perintahkan. Ya, yes 1, yes 2, yes 3, maka yes keempat pasti berhasil. Contoh sederhana adalah kita berkata, oke, sekarang bisa dilepaskan kacamatanya. Ketika dia mau, maka dia sudah melakukan yes yang pertama. Atau bisa juga kita katakan, kita tanya, tadi pagi bangun jam berapa? Jam 5 misalnya. Dia jawab, oh jam 5 ya. Dia akan menjawab, iya jam 5. Nah, artinya mengkondisikan secara verbal yes, atau secara non verbal, yaitu dia melakukan apa yang kita lakukan yes, itu sudah termasuk YESET. YESET logikanya adalah, kalau seseorang sudah terbiasa mengiyakan apa yang kita ucapkan, apa yang kita perintahkan, kemungkinan besar dia akan setuju dan akan mengiyakan apapun perintah kita yang berikutnya. Nah, ketika kita mengkondisikan YESET ini dalam building rapport, ini sangat powerful sekali, sehingga si klien sudah terbiasa dengan mengikuti instruksi, sehingga nanti ketika kita masuk ke tahap kedua, yaitu waking hypnosisnya sendiri, kemungkinan besar berhasil. Ya, ketika kita membuat waking hypnosisnya, ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, Anda membuat si klien terfokus kepada Anda, ya, membuat si klien terfokus kepada Anda atau perintah Anda, termasuk dengan waking hypnosis dengan fokus jari, ataupun dengan instruksi dengan meminta imajinasi tertentu, atau merasakan sesuatu, atau fokus ke nafas, atau fokus hal yang lain. Artinya minta dia fokus. Setelah dia fokus, lalu kedua, Anda minta dia merasakannya. Ya, apa yang dirasakan? Bisa rileks, bisa nyaman, bisa lebih terkonsentrasi, bisa lebih tenang. Karena pada dasarnya adalah, kalau dia melakukan instruksi Anda, ya, berusaha fokus, tetapi emosinya tidak ada di sini, tetapi emosinya masih mikir, aduh, utang saya gimana ya, aduh, setelah ini gimana ya perasaannya ya. Jadi fokus dia sudah berusaha di sini, tapi emosi dia itu tidak hadir di sini, artinya tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Kemungkinan besar akan gagal. Jadi yang pertama, pastikan dia bisa terfokus kepada Anda. Anda buat skenario agar dia berusaha fokus. Misalnya contoh, oke, sekarang saya minta Anda lihat ke tangan Anda, dan ada sebuah hal yang ajaib. Kita berlatih namanya kekuatan fokus. Nah, syaratnya adalah Anda fokus selama 1 menit kepada jari Anda sendiri. Sambil Anda fokus, Anda bayangkan sebuah besi, sebuah benda yang keras sekali, dan benda yang sangat keras sekali ini Anda lihat, semakin Anda imajinasikan, semakin itu nyata dalam pikiran Anda. Nah, ini meminta fokus. Dan sekarang yang kedua, imajinasi atau perasaannya. Sekarang Anda rasakan bahwa semakin Anda memfokuskan diri Anda, semakin perasaan kaku dan keras itu semakin terasa di jari telunjuk Anda. Semakin lama semakin keras, semakin lama semakin keras. Oke, ketika fokusnya sudah dapat, emosi yang diharapkan juga sudah dapat, maka bisa kita kunci dengan sebuah sugesti sederhana. Sugesti sederhana inilah yang menjadi wow, keren sekali. Contoh, sekarang ketika Anda berusaha membengkokkan, maka jari tersebut akan semakin kaku. Ini istilahnya adalah reverse effect, efek berkebalikan. Semakin orang tersebut mencoba, yang terjadi justru berkebalikannya. Jadi ini sebuah cara agar desain dari sugesti kita berhasil. Ya, fokus, dapatkan emosinya, lalu reverse effect. Ketiga langkah ini adalah langkah paling efektif, paling sederhana dalam melakukan waking hypnosis. Ketika kita belajar tentang waking hypnosis juga, Anda harus pahami yang pertama itu adalah raportnya dulu harus baik. Raport matching mirroring, Anda melakukan simpati, empati, Anda membuat kenyamanan, Anda membuat orang tersebut trust pada Anda, lalu Anda
berusaha melakukan YSET, yaitu memberikan instruksi-instruksi sederhana. Instruksi sederhana, pastikan instruksi ini kemungkinan besar dia mau melakukannya. Kalau dia mau, kemungkinan besar instruksi Anda akan dijalankan, dan apabila Anda melakukannya 2 atau 3 kali secara berurutan, kemungkinan besar si bawah sadar itu sudah terlatih, sudah terbiasa dengan sugesti Anda. Maka sugesti keempat dan berikutnya pasti berhasil, gitu ya. Itu waking hypnosis. Dan jika Anda bisa paham ya, ini Anda bisa kembangkan, konsepkan waking hypnosis ini dalam berbagai aplikasi. Ini tergantung seberapa Anda kreatif dalam memahami intisari materi hari ini, dan seberapa Anda semakin jeli bagaimana mengasosiasikan pembelajaran hari ini dalam kehidupan Anda sehari-hari. Intinya, waking hypnosis pertama building rapport, lalu prosedurnya yang pertama adalah fokus, yang kedua adalah dapatkan emosinya, perasaannya, ya. Lalu yang ketiga adalah reverse effect, buat efek berkebalikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam dahsyat luar biasa.